Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, sebuah peribahasa tentang padi. Semakin berisi, maka padi itu akan semakin merunduk. Kualitas itu akan terlihat ketika seseorang menghadapi masalah. Dalam keadaan apapun, kita akan mampu melihat apakah dia orang beriman atau tidak. Apakah dia orang yang bijaksana atau tidak? Apakah dia orang yang memiliki wawasan yang luas atau tidak? Karena sebenarnya kehebatan seseorang itu akan terlihat ketika dia menghadapi masalah bahkan di luar kemampuannya, di luar dari apa yang sedang dia persiapkan. Demikianlah sebenarnya kehidupan kita juga. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita tidak akan tahu masalah apa yang datang kepada kita. Kita tidak akan tahu sukacita apa yang menanti kita. Sehingga yang kita lakukan hanya berjaga-jaga, mempersiapkan diri untuk segala sesuatu. Banyak terjadi manusia mengambil keputusan yang salah hanya karena persiapan atau wawasan yang kurang. Kita tidak bisa memungkiri bahwa setiap orang akan menghadapi sukacita atau duka cita. Namun ketika itu terjadi, sudah siapkah kita menerimanya? Menerima sukacita yang besar pun banyak manusia yang gagal malah menganggap bahwa itu karena kekuatannya sendiri. Atau dia menjadi gagal karena sukacita itu, atau mungkin terlalu terbuai dengan sukacita, dia gagal pada saat itu. Dalam duka cita pun seseorang bisa gagal. Mungkin kita pernah gagal dalam pendidikan, pekerjaan, tetapi yang namanya manusia, ketika dia tidak memiliki kebijaksanaan, hati yang pintar mengambil keputusan, wawasan yang luas, maka mungkin akan muncul kalimat seperti ini. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku tidak bekerja. Lebih baik aku pulang saja. Lebih baik aku mundur. Inilah yang membuat banyak manusia yang putus asa mengakhiri hidupnya karena dengan adanya kegagalan yang di depan mata, seakan-akan yang tidak dilihat mata pun itu sudah pasti gagal. Karena duka cita di depan mata, seakan-akan hidup kita ini akan penuh dengan duka cita. Sehingga pengalaman, wawasan yang sangat sempit itu akan membuat manusia tidak memiliki harapan sedikit pun. Tidak melihat ke belakang atau tidak melihat jauh ke depan bahwa ternyata kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan itu sangat luas. Bangsa Israel ketika mereka merasa dirinya benar, bahkan sudah diperingatkan oleh Nabi Yeremia, mereka terbuang ke Babel. Namun ketika mereka terbuang pun, di sana firman Tuhan datang, ada harapan kepada mereka. Ketika bangsa itu terbuang, jangan putus asa, jangan pasrah, tetaplah berpengharapan. Mungkin banyak hal yang secara manusiawi yang membuat kita tidak memiliki alasan untuk berharap. Kesehatan, usia, atau mungkin kekuatan. Orang akan berkata, tidak ada gunanya kamu berharap. Usiamu sudah tua. Tidak ada gunanya kamu berharap, kamu sudah penyakitan. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangsa itu mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memuaskan mereka, memberikan kelegaan mereka. Oleh karena itu bangkitlah bangsa Israel, tetaplah berserah kepada Tuhan meskipun bangsa itu pernah salah. Tetapi
tangan Tuhan tetap terbuka kepada mereka. Tuhan yang datang kepada mereka untuk memperlengkapi kehidupan mereka. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Tuhan yang memberikan air hidup. Tuhan yang mengutus anaknya untuk memberikan kelegaan kepada semua orang. Untuk memberikan roti hidup kepada semua orang. Oleh karena itu, baik sukacita atau duka cita, mari kita terima dengan selalu bersiap berserah kepada Tuhan. Apapun yang akan kita alami, kita hadapi, kita biarkan Tuhan yang menuntun kita. Apapun yang sedang kita pergumulkan, kita biarkan Tuhan yang menuntun, agar kiranya kita tetap yakin selalu ada pengharapan. Selama napas kita masih ada, saat itu juga kita harus memuji Tuhan. Saat itu juga harapan selalu ada. Tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap, tetapi dia tetap berharap. Tidak ada alasan bagi Hana untuk memiliki anak lagi, tetapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Demikianlah hendaknya kita tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetaplah berharap, tetaplah datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberikan kelegaan kepada kami, memberikan sumber kehidupan. Berkati kami Tuhan, agar kiranya menghadapi, menerima duka cita atau sukacita, kami tetap berserah kepadamu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.